muncul tanda checklist. Ya, dipastikan sudah muncul tanda checklist atau belum gitu ya. Buru mengerjakan, terus langsung kumpulkan saja. Ternyata banyak dari jawabannya itu banyak yang masih kosong gitu. Pada saat dicek nilainya kecil, lalu dicek oleh gurunya gitu ya, pekerjaannya, oh ternyata kok jawabannya banyak yang dikosongkan gitu. Padahal dari siswanya merasa saya sudah menjawab gitu, tapi ternyata itu adalah masalah di jaringan. Jadi pada saat siswa itu mengerjakannya tidak teliti gitu ya, tidak memperhatikan guide-nya, tidak memperhatikan petunjuk pengerjaannya gitu ya, itu mungkin siswa terlalu terburu-buru dan tidak memperhatikan kalau jaringannya itu ternyata lagi down gitu ya, lagi bermasalah atau lambat, mungkin memang lambat. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan karena ini adalah online, jadi kita sangat bergantung sekali dengan internet, dengan device-nya, entah itu laptop atau gadget, juga dengan aplikasi-aplikasi di dalam gadgetnya. Ya, entah aplikasi PDF Reader, entah mungkin browsernya, juga mungkin sekarang siswa itu banyak juga yang menggunakan VPN Bapak Ibu ya untuk di browsernya, itu juga mungkin kadang juga berpengaruh untuk ke aplikasi kami. Gitu dia. Kadang-kadang kalau ada siswa mengeluh, Pak, saya tidak bisa buka soal gitu ya. Terus pada saat kita cek, sudah buka, sudah punya ada PDF readernya, sudah. Okay. Coba deh, sudah kita coba ini itu tidak bisa, coba pinjam HP orang tua. Pada saat pinjam HP orang tuanya, langsung bisa. Nah itu kadang-kadang kita pun masih tidak tahu ya kan keadaan device mereka, kami tidak tahu keadaan di dalamnya, aplikasi apa saja di dalamnya itu kita tidak tahu juga, tapi memang itu pasti berpengaruh. Jadi mungkin nanti guru pengawas itu bisa dipilih yang lebih lebih muda, mungkinnya lebih aware dengan teknologi, lebih paham gitu. Jangan yang sudah senior ditugaskan sebagai guru pengawas, kasihan gitu, karena nanti akan pertanyaannya pasti tidak jauh itu, nggak jauh-jauh misalkan dari jaringan internet gitu ya, paling banyak itu pasti jaringan internet gitu yang bermasalah, usaha nanti pengaruhnya tidak bisa loading atau tiba-tiba server error gitu. Nah itu karena loadingnya lambat, karena jaringan internetnya kurang bagus. Nanti misalkan ada kendala juga di gadgetnya ya, di handphonenya, entah tiba-tiba baterainya drop down, atau mungkin ada juga kejadian misalkali permasalahannya gitu di lapangan, dan tugas guru pengawas itu untuk sabar, untuk memandu siswanya agar prosesnya memang perlu beradaptasi dan penyesuaian. Jadi di lapangan itu kadang-kadang muncul lah ini itu yang dari siswa itu pasti ada saja masalahnya begitu. Klik selesai, lalu di sini kumpulkan jawaban. Nah, setelah kumpulkan jawabannya akan terdownload Bapak Ibu ya, jawaban yang dia jawab itu akan terdownload ke file PDF ke komputernya atau ke handphone masing-masing. Siswa pun bisa ngecek dulu, bisa buka PDF-nya apakah jawaban dia sudah lengkap atau belum, karena pengalaman kami kalau ada yang belum lengkap gitu ya, seperti di masalah jaringan itu PDF-nya akan jawabannya kosong, dari nomor 1 sampai terakhir akan banyak yang kosong biasanya. Jadi siswa harus cek lagi ke lembar jawaban yang dipilih dia gitu ya dari PDF yang terdownload ya. Otomatis Bapak Ibu tadi pada saat kita klik kumpulkan jawaban, itu otomatis lembar jawabannya terdownload, atau Bapak Ibu bisa klik unduh ulang lembar jawaban dia memang kalau belum terdownload. Nah misalkan setelah download jawabannya itu siswa pun punya kolom catatan gitu ya. Di sini siswa bisa mengetikkan catatannya. Misalkan tadi ada ya, kita simpan dan selesai. Sama halnya tadi dengan catatan pengawas, catatan siswa pun akan masuk ke laporan guru mapel. Jadi guru mapel itu punya laporan yang lengkap dari mulai nilai siswanya per siswa per kelas gitu ya, laporan per kelas, nanti per siswanya bagaimana nilainya, durasi mereka per siswa berapa menit mengerjakannya, benarnya ada berapa, salahnya ada berapa, yang kosong ada berapa, nilainya berapa. Juga per siswa bisa ada rinciannya bagaimana tadi nilai-nilainya, jawabannya apa saja yang benar, apa saja yang salah pun ada, lalu ada pencatatan. Nanti kita akan buka ya Bapak Ibu ya, biar ada gambarannya bagaimana laporan di Google Mapel. Kita lanjut dulu di sini. Kita masuk ke administrasi umum ya. Tadi Mapel dengan kita masukkan dengan metode input soal gitu ya.
kita klik administrasi umum, langsung masuk ke petunjuk pengerjaan, kita ketikkan tokennya, ya, lalu kita klik mulai. Oke. Nah, di sini muncul 2 soal ya, karena tadi kita buatnya hanya 2 soal, walaupun satu soal ada variannya gitu ya. Tapi kita munculkan hanya 2 soal tadi. Nah, tadi soal kita acak Bapak Ibu, tadi mungkin Bapak Ibu ada yang ingat kalau soal pertama yang saya buat itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Soal variannya, soal 1B itu 1 tambah 2 ya. Dan soal 2-nya 3 tambah 3. Nah, kebetulan tadi saya sudah sempat bilang soal ini akan teracak karena ini kebetulan hanya 2 soal. Jadi mungkin kebetulan soal yang tadi kita ketikkan di 2 munculnya di 1 gitu ya. Tapi nanti kalau semakin banyak soal yang diinputkan akan semakin teracak. Ini tampilannya begini Bapak Ibu ya, kalau untuk dengan input soal, jadi karena dengan metode input soal, siswa pun akan melihat tampilannya seperti ini, seperti mungkin CBT online gitu ya, seperti ini juga, mungkin atau aplikasi-aplikasi lain rata-rata seperti ini gitu ya, standarnya seperti ini. Soalnya langsungnya gitu ya, ada tanda loading lalu checklist. Nah, jadi dipastikan juga siswa pada saat menjawab itu sampai keluar tanda checklist, karena kalau tidak soalnya tidak tersimpan berarti. Oke, nomor 1 kita klik selanjutnya, masuk nomor 2. Nah, kita pilih juga jawabannya. Oke, misalkan saya salahkan aja jawabannya. Oke, setelah itu kita klik selesai. Kalau di nomor terakhir akan tombolnya selesai, bukan selanjutnya. Bukan jawaban, lalu catatannya tidak perlu ada catatan ya. Kita tunggu dulu, ini sudah mendownload jawaban. Setelah selesai kita simpan dan selesai kita tutup. Oke, ini sudah dikerjakan. Nah, setelah dikerjakan, mapelnya pun sudah tidak bisa dibuka kembali begitu. Oke. Dari siswa sudah selesai ya, dengan siswa merasakan 2 metodenya gitu ya, bagaimana dari siswa itu mengerjakan apabila Bapak Ibu menginput soalnya dengan metode unggah naskah, di siswa tampilannya bagaimana, kita lihat laporannya di guru mapel bagaimana. Setelah siswa mengerjakan, laporan di guru mapel itu seperti apa. Kita log out dulu. Oke, saya akan cari lagi akunnya, akun guru tersebut. Oke, kita masukkan lagi username dan password, lalu kita klik masuk. Skip aja, untuk berubah password kita skip. Lalu kita masuk ke kelompok penilaiannya ya. Kita masuk ke penilaian uji coba SMK, lalu kita masuk sebagai guru mapel, lalu kita masuk ke administrasi transaksi ya, mapel yang tadi. Kelas 10. Nah, untuk melihat laporan ya, kalau di sini soal ya tadi, lalu pilih rombalnya. Nah, ini baru muncul. Nah, ini adalah laporan kelas 10 RPL 1. Jadi laporannya per kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan tadi ada satu siswa kita buat pengecualian, di sini belum ditugaskan, ini sisanya belum mengerjakan. Nah, di sini ada NR adalah nilai rekomendasi, jadi nilai yang muncul real dari aplikasi gitu, dari sistem menilainya 75 ya 75 gitu ya. Tapi di kanannya ada nilai akhir ya, yang bisa diisi oleh guru. Jadi misalkan guru memberikan nilainya 80 gitu, itu bisa. Nah, misalkan begitu. Nah, pilihan jawabannya sama semua, mungkin karena dari salah ketik gitu ya. Itu kan soalnya harus dianulir, berarti harus dianggap benar. Nah, itu bisa guru mapel
merubah dari nilai rekomendasi ke nilai akhir. Jadi nanti nilai akhir itu dari guru mapelnya masing-masing gitu, kira-kira nilai akhirnya berapa gitu. Nah, di sini guru pun bisa melihat rinciannya per siswa gitu ya, rincian per siswa. Jadi bisa kita klik nama siswanya ya di sini. Nah, di sini akan muncul. Di sini ada riset nilai dan aktivitas. Jadi kalau kita risetkan nilainya akan 0 lagi, ya, lalu kita tugaskan kembali itu bisa. Jadi misalkan ada siswa yang, misalkan ini Bapak Ibu ya, ada siswa yang sudah masuk, sudah mengerjakan, tapi di tengah-tengah ada kendala gitu, ada kendala teknis, entah itu mati lampu, mati listrik satu desa, entah itu jaringannya drop atau laptopnya mati, rusak atau dan lain-lain dan banyak hal. Pastikan dia akan tertinggal dan mungkin pada saat itu dia mendapatkan masalah itu, misalkan mendapatkan kendalanya, itu baru mengerjakan 5 soal misalkan ya, pasti nilainya akan kecil. Nah, itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa meresetkan nilainya, lalu menugaskan kembali, itu bisa seperti itu ya. Nah, oke, atau enggak ada juga misalkan pada saat siswa mengerjakan tadi ya buru-buru, tidak memperhatikan jawabannya sudah tersimpan ke dalam sistem atau belum, ya ternyata pada saat dilihat nilainya kok banyak yang dikosongkan. Nah, itu juga bisa diresetkan lalu ditugaskan kembali. Tuh. Sini muncul juga nilai rekomendasi berapa, hasil penilaiannya tadi benar salah kosongnya ada berapa, lalu ada waktu mulai dan selesainya, dimulai jam berapa, selesai jam berapa, durasinya berapa lama pun ada. Tadi sudah saya sampaikan muncul juga catatan siswa ya. Ada kendala jaringan. Nah, ini catatan dari siswa. Siswa bila membuat catatan siswa akan muncul juga di guru mapelnya. Lalu di sini juga ada catatan pengawas ya. Jadi setiap catatan pengawas akan masuk juga ke guru mapelnya, gitu ya. Lalu di sini ada tampilkan soal dan jawaban. Bila kita klik, akan muncul jawaban-jawaban. Kalau di yang metode input soal, tampilannya bukan seperti ini, akan beda ya. Nah, kita keluar lagi, kita masuk ke penilaian uji coba SMK lagi. Lalu kita masuk ke administrasi umum. Kita coba lihat laporannya kalau di metode input soal bagaimana. Sama, kita masuk ke penugasan dan nilai ya. Jadi di bawah ini ada soal, kita masuk ke penugasan dan nilai. Masuk ke kelasnya. Lalu kita bisa lihat laporannya ya. Nilai akhirnya, nilai rekomendasi berapa, nilai akhir berapa. Sama seperti tadi tampilan ininya, tapi pada saat di rincian per siswanya ada sedikit perbedaan. Di atasnya masih sama Bapak Ibu ya, sama persis seperti yang tadi, tapi ditampilkan soal dan jawaban itu akan berbeda, gitu ya, akan berbeda. Nah, soalnya apa, yang dijawab apa, seharusnya jawabannya apa, lalu benar atau salahnya ada semua di sini, begitu. Ini rincian per siswa ya, Bapak Ibu, per siswa, rinciannya per siswa. Oke, kita klik kembali, kita masuk ke laporannya. Dan Bapak Ibu, laporan per kelas ini bisa di-download, ya, bisa diunduh nih. Bila Bapak Ibu klik unduh, itu soft copy-nya kah atau butuh hard copy nanti untuk di-print, itu bisa Bapak Ibu nanti bisa silakan di-download lalu disimpan di laptop masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya di sistem di aplikasi saja laporannya, tapi Bapak Ibu pun bisa memilikinya dengan di-download jadi format Excel. Gitu. Oke. Ini sudah selesai, saya akan kembali ke beranda. Nah, di sini kita akan scroll ke bawah mentok. Nah, ini adalah fitur dari kurikulum Bapak Ibu ya. Fitur di bawah sini ada database sekolah. Jadi kurikulum punya hak akses untuk men-setting akun siswa. Pertama akun siswa. Kita buka akun siswa ya Bapak Ibu ya. Di dalamnya ada database siswanya siapa saja, nama, NIS-nya berapa, jenis kelamin, juga username-nya. Mungkin nanti kalau mau ditambahkan ini pun bisa, email dan nomor HP-nya pun bisa. Nah, misalkan ada siswa yang merubah password-nya, lalu lupa. Ini banyak yang kejadian Bapak Ibu ya, siswa merubah password-nya tapi lupa password-nya apa gitu ya. Karena mungkin hanya dibukanya sekian minggu sekali atau sekian 1 bulan sekali gitu ya. Jadi tidak rutin dibuka, tidak setiap hari dibuka, akhirnya kelupaan.
passwordnya. Nah, ini bisa dibantu oleh tim kurikulum untuk meresetkan passwordnya. Dengan cara misalkan atas nama Abdi Setia Putra, ini kita klik saja namanya, lalu kita ketikkan MSN-nya, reset password. Nah, lalu di sini kita bisa buat passwordnya. Nah, saran saya kita masukkan password yang default atau password yang dibuatkan atau dikirimkan dari pihak kejar.id. Ya, kejar.id biasanya username dan password itu sama. Bila username-nya Abdi Setia 945, passwordnya pun pasti Abdi Setia 945. Makanya biasanya siswa itu bisa meresetkan passwordnya dengan cara seperti ini. Tinggal dibuat passwordnya, lalu ketik ulang, lalu klik simpan. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, saran kami, karena pengalaman kami itu banyak sekali siswa itu biasanya hari pertama, misalkan berapa bulan yang lalu PTS banyak sekali. Jadi memang saran kami, Bapak Ibu gurunya selalu mengarahkan siswa untuk simpan passwordnya gitu, jangan sampai lupa. Ya, karena pada saat lupa, apalagi serentak lupanya gitu ya, itu akan merepotkan Bapak Ibu guru sendiri, gitu, akan memperlambat kelancaran gitu, mengganggu kelancaran dari penilaian itu sendiri. Karena Bapak Ibu guru, tim kurikulumnya harus meresetkan siswa-siswa yang mengganti password itu, gitu ya, pasti akan jadi lebih repot begitu. Nah, itu salah satu fiturnya dari Waka Kurikulum atau dari tim kurikulum, yaitu bisa mengatur database akun siswa. Selanjutnya kita balik lagi ke beranda, kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada database Mapel dan tim guru. Kita buka. Sudah saya sempat sampaikan tadi bahwa apabila di database ini bisa klik tambah Mapel, bisa dari BAM Mapel Kejar.id atau bisa buat Mapel baru ya, tinggal diketikkan nama Mapelnya lalu klik simpan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat mudah sekali. Kalau memang ada Mapel yang belum ada, tinggal ditambahkan Mapel baru. Dan juga ada tim guru. Jadi misalkan saya guru matematika, akan seperti itu Bapak Ibu ya. Saya punya teman-teman sesama guru matematika di sekolah saya ada berlima, Bapak A, Bapak B, Bapak C, Bapak D, dan Bapak E. Nah, itu kita kumpulkan menjadi tim matematika seperti itu. Jadi nanti tugas tim kurikulum untuk mengelompokkan per mapelnya. Untuk apa? Jadi pada saat sudah kita kelompokkan, misalkan saya dan Bapak A sama halnya misalkan ada beberapa guru di setting sebagai tim bahasa Indonesia. Yes, beliau ini hanya bisa melihat mapel bahasa Indonesia. Nah, beda halnya dengan kurikulum gitu ya. Tim kurikulum mungkin juga mengajar mapel-mapel itu, tapi karena tim kurikulum tidak perlu disetting jadi tim apapun, karena tim kurikulum harus bisa melihat seluruh mapel. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, cara settingnya seperti ini. Misalkan administrasi umum. Kita klik pilih guru, lalu kita pilih koordinatornya, kita pilih anggotanya, begitu, anggota siapa saja. Gitu. Nah, ini anggotanya bisa berapapun ya Bapak Ibu ya. Berapapun seperti itu. Nah, ini karena kita pakai akun uji coba Bapak Ibu ya, namanya guru 58, guru 1, guru 2, guru 3. Tapi kalau misalkan di akun Bapak Ibu nanti, itu akan nama Bapak Ibu soal kalian gitu. Ini bisa kita klik simpan aja. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti tugas kurikulum salah satunya adalah mengelompokkan atau membuat tim-tim guru per mapel. Kita cari nah seperti ini. Jadi bisa dicari atau bisa dicari satu persatu atau bisa di search langsung. Tapi memang lebih baik langsung diketikkan saja nama mapelnya ya. Oke, kita kembali lagi ke beranda. Nah, di sini ada pengumuman ya Bapak Ibu, mulai tanggal 1 April, mapel yang ditampilkan pada halaman penilaian guru, mapel hanya mapel yang diampu oleh Bapak Ibu guru tersebut. Jadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, ketika tim kurikulum mengatur tim gurunya per mapel, guru tersebut hanya bisa membuka mapelnya saja. Mapel lain sudah tidak bisa lihat. Ini akan aktif per tanggal 1 April. Jadi kalau saat ini semua guru bisa melihat semua mapel, tapi karena ini masih tahap update gitu ya, akan diupdate tanggal 1 April. Kita dari bulan lalu, sebenarnya dari awal bulan Maret kita sudah umumkan kalau bulan depan akan muncul fitur ini. Jadi
Setelah nanti Bapak Ibu settingkan, nanti akan mulai kerja fitur ini di tanggal 1 April. Jadi nanti silakan Bapak Ibu mengatur timnya masing-masing agar hanya guru tersebutlah yang bisa melihat mapelnya, hanya bisa melihat soalnya seperti itu dan nilai-nilainya gitu ya. Begitu. Oke. Sejauh ini sudah saya sampaikan semua, mulai dari sebagai guru mapel, bagaimana caranya memasukkan soal dengan metode unggah naskah, bagaimana caranya menginput soal gitu ya, lalu bagaimana kita menugaskan kepada siswa membuat penjadwalan, membuat pengecualian tadi ya, bagaimana kita buat pengecualian siswa yang mungkin ada persyaratan administrasi belum selesai, persyaratan kompetensi belum selesai, itu bisa kita buat absensi, menandai kehadiran, lalu membuat catatan pengawas, lalu memonitor jalannya penilaian gitu ya, lalu membantu siswa bila ada kendala gitu, mengkoordinasikan siswa agar lancar gitu ya, lalu tadi kepada siswa gitu ya, untuk akun siswa tadi kita bisa lihat siswa itu kalau mengerjakan penilaian yang gurunya masukkan dengan metode unggah naskah bagaimana ya, harus 2 layar, PDF dan lembar jawaban, lalu dengan metode info soal siswa mengerjakannya bagaimana ya, lebih praktisnya bagaimana, itu sudah saya sampaikan semua Bapak Ibu. Nanti mungkin karena tadi ada beberapa yang terlambat, Bapak Ibu jangan takut, nanti saya akan kirimkan juga panduannya ya, nanti saya akan kirimkan panduannya ke mungkin ke PIC masing-masing ya, dari SMK 18 mungkin nanti ke Pak siapa ya, SMK 18 ya, mungkin nanti ke SMK 18 itu ke Pak Sukidi ya, mungkin SMK 18 ke Pak Sukidi, nanti SMK Nusawangu ke Bu Nimas, nanti itu ya Pak Rubi ya, Pak Rubiono kalau tidak salah ya, betul. Iya Pak, iya Pak. Oke, kalau begitu nanti panduannya akan saya berikan. Mungkin ini saya kurang tahu ya di ruangan ini ada siapa saja. Mohon maaf, salam kenal sekali lagi saya Fatur. Nanti mungkin nanti bisa kontak PIC masing-masing untuk meminta panduannya. Saya akan kirimkan panduannya ke PIC masing-masing. Nanti silakan bisa isi format datanya, lalu bisa dikembalikan kepada kami format datanya, lalu untuk kita buatkan akun untuk sekolah Bapak Ibu ya, gitu. Nah, sebelum saya tutup, mungkin saya persilakan bila ada yang ingin di. Bagaimana? Tidak ada? Terlalu dekat seperti dengan sebelah Pak, jadi feedback masuknya speaker bisa dengan misalkan salah satu pakai atau dua-duanya pakai headset Pak. Ya Pak, oke. Ya. Terima kasih. Gitu. Coba silakan Pak, pertanyaannya bagaimana Pak? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ini ada yang mau ditanya. Ini kalau seandainya ada siswa kita yang baru, kita mau input ke kejar ID itu, bagaimana caranya ya Pak ya? Untuk menginput kelas siswa baru Pak ya, untuk menginput siswa baru itu masih harus lewat tim kami. Betul, harus tetap. Jadi nanti kalau siswa baru tetap harus lapor ke tim CS, bisa ke Mbak Kejora atau Mas Gilang untuk ditambahkan siswa baru tersebut. Tapi kalau untuk mapel itu bisa langsung oleh tim kurikulum. Karena kalau siswa itu berarti kan ada penambahan jumlah siswa gitu ya di sistem. Gitu. Terima kasih banyak Pak. Ya. Yeah. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya.
Kalau tidak ada, mungkin nanti kita komunikasi terus ya Bapak Ibu ya lewat WA, kita koordinasi, nanti silakan Bapak Ibu sekali lagi kita bisa uji cobakan. Nanti mungkin sebelum misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan untuk PAS atau PTS, mungkin Bapak Ibu bisa gunakan dulu untuk uji coba gitu ya. Kita uji cobakan dulu misalkan simulasi PTS, simulasi PAS, karena biar tidak kaget, dari sisi gurunya tidak kaget, dari sisi siswanya juga tidak kaget gitu, sama-sama tidak kaget. Jadi simulasikan dulu. Kalau misalkan siswa sudah mengenal, sudah tahu gitu aplikasi seperti ini, nanti ke depannya PTS atau PS bisa lambat laun lancar. Percaya Pak, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini semua berproses, SMK Wikrama pun ya, tempat kami dari Kejar.id ini uji coba gitu ya, kita jadikan laboratorium SMK Wikrama, itu baru kedua kalinya itu lancar, benar-benar lancar gitu ya. Jadi pada saat PTS yang banyak kendala di teknis gitu ya, jadi mempersulit dari sisi guru pengawas tadi gitu, guru pengawas sampai kebingungan, aduh ini anak-anak saya banyak sekali mas kendalanya, itu karena kendala B itu hal yang wajar, sama-sama kita sikapi dengan positif, kita sama-sama ingin berubah gitu. Kami pun dari Kejar.id niatnya ingin membantu Bapak Ibu bagaimana caranya penilaian itu lebih efektif gitu ya, lebih efisien, lalu datanya akan lebih terekap, langsung terekap gitu. Mungkin kalau kita dulu, kami Pak masih menggunakan Google Form, itu kita harus merekap lagi nilainya satu persatu, tapi kalau dengan aplikasi ini tidak perlu lagi karena rekapan datanya sudah masuk gitu ya. Lalu dengan tadi fitur ada guru pengawas, kita bisa kolaborasi antara pengawas dan siswa dengan guru mapel gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih terus berkembang Pak, dari sisi kami pun, dari sisi pengembang aplikasi, Bapak Ibu sekalian doakan saja kalau kami terus mengembang aplikasi ini, bukan hanya dari penilaian, bukan hanya tadi dari matrikulasi, AKM atau TOEIC gitu. Kedepannya kami punya rencana nanti akan bangun yang kejar A, kejar B, kejar C sampai ujung-ujungnya gitu, yang kebutuhan dari sekolah. Karena kami pun asal dari sekolah, kami tahu betul kebutuhan sekolah itu seperti apa, kami tahu betul kebutuhan guru-guru itu seperti apa, hambatannya apa saja. Jadi kami ingin sekali membantu Bapak Ibu guru di sekolah gitu. Jadi mudah-mudahan datangnya aplikasi ini bukan membebani Bapak Ibu guru, justru sebagai apa ya, sebagai alat bantu Bapak Ibu guru gitu ya, untuk memudahkan pekerjaan Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah punya bank soal sendiri, sudah disimpan semua di aplikasi ini, lalu semua Bapak Ibu guru tidak perlu ngoreksi lagi, tidak perlu rekap nilai lagi. Bapak Ibu guru masih banyak untuk Bapak Ibu atas waktunya. Sebelum kita tutup, kita bisa foto bersama dulu mungkin Bapak Ibu ya. Silakan buka kameranya ya, karena sudah tidak pemaparan lagi, jadi mudah-mudahan lancar gitu. Suamu dan Al-Wakriyah sudah berhasil kita laksanakan ya, alhamdulillah sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang belum buka kameranya. Oke. Silakan, kami tunggu. Oke. Sudah ya Bapak Ibu. Silakan angkat jempolnya. Silakan angkat jempolnya. Terima kasih sekali lagi. Saya screenshot dulu sebentar. Oke. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas waktunya, atas kesediaannya. Mudah-mudahan bisa berlanjut Bapak Ibu ya kegiatan kita. Dan pendampingan ini tidak berhenti sampai sini Bapak Ibu ya. Karena ini hanya pelatihan awal, sekali lagi hanya pelatihan awal. Jadi nanti ke depannya sekolah Bapak Ibu terus akan kami dampingi ya. Bukan hanya saya sendiri jelasnya. Saya pun punya tim, ada Mbak Fidora dan Mas Gilang, itu Bapak Ibu bisa hubungi mereka berdua gitu ya, untuk kendala-kendala teknisnya, untuk pertanyaan teknisnya itu bisa hubungi mereka untuk koordinasi. Juga misalkan kalau Bapak Ibu butuh pendampingan lagi, itu silakan saja hubungi tim kami akan sediakan waktunya, kita akan jadwalkan begitu ya. Mungkin begitu saja Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya bisa turut hadir di pelatihan ini. Salam saya dari Bogor, sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.